Seseorang yang kemudian perasaan atau hatinya terlukai atau sakit, biasanya dia akan kemudian berusaha untuk fokus pada luka atau perasaan tersebut. Padahal lagi stabil-stabilnya seseorang ini buat upgrade diri. Kita pengen pasangan yang ideal, kita pengen keluarga yang ideal, maka jangan fokus keluarnya, tapi fokus ke dalamnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Ulama mana sih yang nggak mau kemudian anaknya ingin kemudian melanjutkan estafet dakwah ayahnya sendiri? Maka Haji Rasul sebenarnya ingin menduplikasi dirinya kepada Buya Hamka, tapi Buya Hamka menolak. Hari ini mungkin teman-teman sudah di usia 15 atau 20 atau bahkan 30 ke atas, bahkan akan lebih mudah kemudian bisa membaca syakilah kita di mana. Syakilah tadi di antara salah satu maknanya adalah takdir, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kembali lagi teman-teman semua bertemu bersama saya Gani di kajian ngaji bareng online episode kesekian kalinya. Insyaallah kita akan bahas sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita upayakan hari ini tentu tiada lain pasti ada kehendak Allah, ada qudrah, ada iradah. Kenapa Allah hadirkan, kenapa Allah izinkan kita bisa mengikuti kajian online hari ini meskipun tadi dengan bantuan media atau Zoom. Tentu ada banyak kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, karena Rasulullah pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah SWT, maka Allah akan pahamkan kita dalam urusan-urusan agama, yufaqihu fiddin. Ini pula yang kemudian doa Nabi kepada Ibnu Abbas waktu itu ketika di sebuah momen dalam tunggangan unta ketika akan berjalan, maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa'alamahu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak ini terhadap urusan-urusan agama, faqihu fiddin, dan ajarkanlah kepada dia takwil atau tafsiran atau terjemahan atau daripada ilmu-ilmu daripada agama ini. Sebab apa sih yang paling berharga di dunia ini kalau kita tidak memiliki ilmu agama? Maka ilmu agama adalah sesuatu yang kemudian menjadi penting dan berharga buat kita. Karena ada banyak hal yang harus kita lakukan dan itu perlu ilmu. Apalagi dalam bahasan bab-bab lalu ketika kami membahas Minhajul Abidin misalnya, ibadah itu tidak bisa tanpa ilmu, sebab ibadah akan lebih merusak daripada ibadah itu tersendiri, atau bahkan kembali rusak, dampaknya rusak maksudnya kepada sang yang mengerjakan ibadah itu ketika seseorang tersebut beribadah tanpa ilmu. Maka apapun kehidupan kita, apapun aktivitas-aktivitas kita, bekerja, kuliah, atau misalnya ingin menikah, segala sesuatu yang kita niatkan ibadah butuh ilmu. Maka anak-anak muda yang hari ini tergabung, yang kemudian mempunyai cita-cita dan semangat dan kemudian mental yang harusnya kuat dan tinggi dan lain sebagainya, tentu butuh ilmu untuk mencapai hal-hal tersebut. Maka di sini mudah-mudahan jadi salah satu sarana atau fasilitas kita buat belajar bareng-bareng di ngaji bareng meskipun terbatas media ataupun jarak. Teman-teman semua, tentunya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan kemudian bukan hanya kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, tapi kemudian kita bisa mempraktekkan apa-apa yang Nabi contohkan, yang Nabi perintahkan, baik itu lisan, perbuatan, tingkah laku, diamnya, bahkan cita-citanya.
Sebab itulah diantara bukti implementasi atau aktualisasi daripada sholawat itu tersendiri. Tentu sholawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adalah bentuk minimal kita menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Tapi mengaktualisasikan, memanifestasikan akhlak-akhlak Nabi daripada Nabi di dalam diri kita, itu adalah sholawat next level gitu ya. Apalagi ketika kita mampu melanjutkan risalah perjuangan-perjuangan Nabi, mendakwahkan Islam, menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang banyak, itulah diantara next level atau mungkin bisa jadi sholawat tertinggi daripada umat Nabi Muhammad. Jadi sholawat next level tertingginya adalah ketika kita mampu mengingat Nabi dan kemudian melanjutkan perjuangan Nabi untuk kemudian menyebarkan kebaikan kepada manusia itu tersendiri. Teman-teman semua, hari ini kita akan bahas sesuatu dalam judul atau tema yang disampaikan di media sosial kita, yaitu Syakilah dan Jalan Kebenaran. Mungkin diksinya agak kurang familiar buat kita, buat teman-teman semua. Adalah sesuatu yang kemudian saya harfiah langsung ambil daripada Quran, dari surat Al-Isra ayat 84, yang akan kita bahas bareng-bareng selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum ke sana teman-teman, saya pengen cerita dulu. Satu waktu kadang seseorang atau manusia, anggaplah orang lain bukan kita, ketika hidup lagi santai-santainya, hidup lagi kemudian stabil-stabilnya, nggak ada problem dan lain sebagainya, tiba-tiba seseorang tersebut mengalami satu takdir yang itu buat dia buruk. Ketika seseorang lagi konsistennya misalnya bekerja tanpa ada hambatan, positive circle, gaji kemudian lancar, pekerjaan kemudian mampu dia lakukan, sehat fisiknya, atau misalnya yang kuliah, semua mata pelajaran atau mata kuliah mampu dia laksanakan, nggak ada problem sama sekali di dalam hidupnya, ataupun yang bekerja, ataupun siapapun itu dengan segala berbagai macam aktivitasnya, dia enjoy menikmati semua pekerjaan-pekerjaan itu. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada problem, tiba-tiba ada takdir-takdir yang menurut dia buruk, entah misalnya kecelakaan, entah misalnya tiba-tiba sakit yang sangat parah, yang sangat lama, atau kemudian ada orang terdekat yang wafat, yang meninggal, entah itu misalnya orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain sebagainya, sehingga membuat seseorang yang pada awalnya konsisten ini tiba-tiba dia terdistract, tiba-tiba kemudian dia banyak hal yang kemudian dia rasakan secara negatif perasaannya. Atau ketika seseorang misalnya dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, atau melakukan to the point saja, misalnya pacaran gitu ya, pacaran yang tidak halal, kemudian seseorang tersebut diputuskan oleh pacarnya, otomatis ada bagian-bagian tertentu di dalam perasaannya, di dalam hatinya kemudian terlukai, ada akal, ada bagian-bagian tertentu di dalam pikiran dan akalnya yang kemudian rusak gitu ya, hatinya sangat hancur, dipatahkan realitanya, padahal niatnya misalnya ingin sampai nikah, padahal niatnya ingin bareng-bareng misalnya sampai tua misalnya, padahal dia punya banyak harapan sekali pada pasangannya, tiba-tiba putus, entah misalnya diselingkuhin, entah itu diputusin sendiri, entah kemudian banyak hal yang membuat seseorang itu kemudian putus. Semua hal tadi membuat seseorang ini kemudian patah hati, membuat seseorang ini ada luka di dalam hatinya, ada, baik itu kecil, parah-parahnya mungkin sangat dalam si luka tersebut, sehingga seseorang tersebut berusaha mengobati luka itu dengan fokus pada luka tersebut gitu ya. Dia mencari cara bagaimana caranya untuk menyembuhkan hati perasaannya yang patah. Dia mencari cara kemudian bagaimana agar lukanya bisa sembuh dengan healing, melampiaskan kepada sesuatu, atau bahkan dari tadinya yang fokus bekerja, berkuliah dan lain sebagainya, semuanya itu bakal hampir-hampir ditinggalkan. Dia kemudian mencari pelampiasan, mencari pembelaan, masuk ke hiburan-hiburan misalnya yang parahnya, atau apapun itu, seseorang yang kemudian perasaan atau hatinya terlukai atau sakit, biasanya dia akan kemudian berusaha untuk fokus pada luka atau perasaan tersebut. Padahal lagi stabil-stabilnya seseorang ini buat upgrade diri. Tapi ketika diberikan luka oleh Allah, diberikan perasaan yang kemudian tersakiti, dia jadi nggak fokus pada upgrade dirinya sendiri. Nah, inilah yang kemudian jadi prolog awalan bahasan kita, teman-teman. Bagaimana sebenarnya ketika kita
menemui takdir-takdir yang mungkin kita anggap buruk gitu ya, negatif, jangan sampai kita terjebak pada luka atau perasaan tersebut. Jangan sampai kita selalu effort, selalu kemudian 24 jam memikirkan luka atau perasaan atau takdir-takdir buruk tersebut. Sebab biarkan Allah yang menyembuhkannya gitu ya. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Inilah yang kita bakal bahas, syakilah dan jalan kebenaran. Maka ketika kita menemukan luka atau perasaan yang terhampiri atau menghampiri kepada kita, apapun itu konteksnya, jangan fokus kepada luka tersebut. Jangan fokus kepada perasaan tersebut. Oke, orang tuamu cerai. Oke, orang tuamu berkelahi, broken home, dan lain sebagainya. Kamu misalnya punya lingkungan pertemanan yang toksik. Kamu misalnya punya keluarga yang tidak ideal. Kamu punya pasangan yang kemudian tidak ideal pula. Atau apapun itu ketidakidealan di dalam hidupmu, jangan fokus kepada ketidakidealan tersebut. Tapi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kemudian kita terus mengupgrade diri sehingga keidealan-idealan yang kemudian kita idam-idamkan akan menyesuaikan seiring berjalannya waktu kita bertambah dan bertumbuh. Akan kemudian menyesuaikan seiring kita upgrade diri. Kita pengen pasangan yang ideal, kita pengen keluarga yang ideal. Maka jangan fokus keluarnya, tapi fokus ke dalamnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dalam konteks agama misalnya, dalam konteks finansial, dalam konteks pendidikan, dalam konteks ekonomi, semua kita perbaiki. Jangan sampai kita mengobati fokus kepada luka atau kepada faktor-faktor eksternal tersebut. Tapi ketika kita menjumpai semua takdir-takdir yang kita anggap buruk tersebut, dipatahkan, dihancurkan, jatuh, bangun, bisnis gagal, hancur, dan lain sebagainya, maka jangan fokus kepada lukanya, tapi fokus kepada diri kita untuk bertumbuh bertambah. Sebab itulah cara terbaik untuk menyembuhkan. Jadi menyembuhkan luka itu bukan dengan fokus kepada lukanya tersebut, gitu ya. Atau bahkan bukan fokus kepada penyebab siapa yang melukai kitanya, gitu. Misal ketika kita dicakar oleh kucing sampai berdarah, apa yang pertama kali kita lakukan? Membalas kucingnya atau fokus pada luka yang kemudian ditimbulkan oleh si kucing? Harusnya secara logika yang benar adalah fokus pada luka yang diberikan pada si kucing. Misalnya tahap pertama adalah dengan kita cepat-cepat membersihkan luka tersebut supaya tidak ada bakteri ataupun kuman, dengan mencuci terlebih dahulu dengan air ataupun dengan sabun. Baru setelah itu mengobati, kan kita tidak fokus pada kucingnya, sebab kucing kan ya di luar kemudian dia adalah makhluk yang tidak punya perasaan tapi hanya mempunyai insting dan nafsu, itu hal lain. Tapi ketika si kucing itu melukai kita dengan cakarnya, entah misal di kaki, di wajah dan sebagainya, kita tidak fokus pada kucingnya kan, dan tidak boleh sampai mengejar, tapi fokus dulu mengobati kemudian lukanya tersebut. Nah kadang demikian pula apa-apa yang terjadi di dalam hidup kita. Orang lain menghancurkan kita, orang lain melukai kita, orang tua, pasangan, pacaran, teman, ataupun bisnis gagal, ditipu dan lain sebagainya. Kita malah fokus kepada di luar faktor-faktor, kita malah fokus kepada faktor eksternal tadi, bukan fokus kepada ke dalam. Itulah yang kemudian jadi salah. Lantas bagaimana yang kemudian harus kita lakukan? Fokus. Pertama, kalau itu butuh penanganan dengan cepat, maka fokus kepada lukanya. Yang kedua, kalau supaya kita misalnya si diri ini lebih kuat ketika ada luka-luka tertentu, maka kita upgrade diri, kan gitu ya. Kita kemudian fokus kepada diri, sehingga misalnya ketika kalaupun si kucing itu membuat kita luka kembali dengan cakarnya, dengan kakinya, dengan kukunya, suatu saat nanti misalnya, karena kita sudah lebih kuat dalam konteks misalnya menahan rasa sakit daripada cakar si kucing tersebut, kita akan biasa-biasa saja meskipun si cakar kucing itu sangat sakit misalnya. Karena apa? Karena kita misalnya memperbaiki mindset atau kemudian mengupgrade ketahanan tubuh dan lain sebagainya, sehingga suatu saat misalnya di waktu-waktu ke depan si kucing itu mencakar kita lagi, kita akan lebih tahan sakit. Kenapa? Karena kita sudah bertumbuh, bertambah dan atau lebih kuat misalnya. Maka tadi fokusnya adalah dua hal. Ketika ada orang lain atau faktor eksternal yang menyakiti kita, maka fokus kita boleh
menyembuhkan luka itu kalau dirasa perlu kemudian eh, disembuhkan secara cepat, khawatir akan jadi berbahaya. Tapi lebih baik ketika ada seseorang yang melukai kita, apapun itu konteksnya, seseorang ataupun sesuatu, maka fokus kita yang kedua adalah lebih utama adalah upgrade diri gitu ya, supaya kalau nauzubillah seseorang atau sesuatu tersebut melukai kita kembali di masa depan, kita akan lebih kuat secara mental dan fisik atau apapun yang mewakili diksi kuat, karena kita sudah bertumbuh secara pribadi gitu ya. Nah, lantas apa yang kemudian mesti kita tumbuhkan di dalam diri? Ada satu cerita teman-teman, kita bawa ruang akal pikiran teman-teman kepada ruang-ruang imajinasi. Jadi dulu ada ini mungkin teman-teman sering dengar, ada satu ulama yang di abad ke-19 ke depan atau ke bawah atau 19 terus ditambah gitu, masa 1900 ke atas, namanya Buya Hamka. Buya Hamka ini kelahiran Minangkabau, Sumatera ya. Beliau asli Minangkabau, mempunyai ayah namanya Haji Rasul. Hamka itu kependekan daripada Haji Abdullah Hamka Malik, saya lupa Hamka Karim Amrullah gitu ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah gitu ya, Hamka, Buya Hamka. Nah, menariknya masa kecil Buya Hamka ini adalah penuh dengan lika-liku. Meskipun kemudian kita ketahui Buya Hamka adalah salah satu ulama yang sangat terkenal dan kemudian punya banyak sekali karya dan sangat fenomenal pada saat itu, meskipun kemudian beliau sempat dipenjara pada era masa Soekarno. Tapi yang menarik adalah bagaimana masa kecil Buya Hamka ini dibentuk. Kita tahu bahwasanya Haji Rasul atau ayahnya Buya Hamka adalah seorang ulama yang sangat hebat gitu ya. Haji Rasul itu ulama karismatik yang kemudian sangat berwawasan, ahli ilmu, dan kemudian melahirkan, tentu lewat istrinya, melahirkan seorang anak yang diberi nama Hamka tadi, Buya Hamka panggilannya sampai sekarang. Di masa kecil Buya Hamka, meskipun Haji Rasul adalah seorang ulama yang sangat karismatik dan sangat berilmu, dan Haji Rasul mempunyai visi dan misi yang sangat panjang dan sangat besar, ingin mempunyai anak, ingin melahirkan anak yang kemudian mampu melanjutkan estafet dakwah daripada Haji Rasul itu sendiri. Dan Haji Rasul pun mempunyai cita-cita kalau suatu saat nanti anaknya sudah mencapai tahap usia yang cukup, maka Haji Rasul akan kemudian memberangkatkan anaknya ke Mekah sana gitu ya. Ketika anaknya dirasa cukup, maka beliau ingin mengirimkan anaknya untuk belajar langsung ke Mekah sana. Singkat cerita, lahirlah Buya Hamka kecil di usia mungkin SD hari ini mungkin ya. Beliau sebenarnya menolak idealisme daripada orang tuanya yang ingin menjadikan anaknya sebagai generasi penerus, yaitu sebagaimana beliau seorang ulama. Jadi ulama mana sih yang nggak mau kemudian anaknya ingin kemudian melanjutkan estafet dakwah ayahnya sendiri. Maka Haji Rasul sebenarnya ingin menduplikasi dirinya kepada Buya Hamka, tapi Buya Hamka menolak. Buya Hamka sangat berontak pada saat itu karena tidak ingin kemudian didikte, tidak ingin kemudian meneruskan, tidak ingin seperti ayahnya. Maka Buya Hamka selalu kemudian bolos daripada kelas-kelas pelajaran-pelajaran agamanya, karena waktu itu Buya Hamka diajarkan langsung di antara salah satu gurunya adalah oleh ayahnya sendiri kan gitu, di suatu surau di Minangkabau sana. Buya Hamka diajari langsung oleh ayahnya karena ayahnya kan banyak didatangi oleh masyarakat pada saat itu, dan ada satu waktu yang beliau kemudian alokasikan untuk mengajar anaknya sendiri. Tapi beberapa kali Buya Hamka kemudian bolos daripada pengajaran atau pelajaran agama itu. Kenapa? Karena Buya Hamka sangat bosan. Karena Buya Hamka sangat bosan terhadap pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran agama dan lain sebagainya. Buya Hamka lebih senang sastra. Buya Hamka lebih senang kemudian yang sifatnya melankolis, puisi dan lain sebagainya. Maka beliau saya lupa pergi dengan salah satu tokoh, entah kakeknya atau siapa atau pamannya kalau tidak salah, dan ketika beliau pergi dengan pamannya ini, mohon koreksi jika salah, nanti teman-teman bisa searching di Google atau di buku-buku yang populer.
Ini pun cerita ini saya dapatkan daripada novel dan filmnya Buya Hamka yang ditulis dan dibuat oleh Mas Fuad. Nah, singkat cerita, Buya Hamka karena bosan dan berontak dalam pelajaran agamanya yang diajarkan oleh ayahnya, maka beliau menemui pamannya, dan kemudian pamannya ini menarik karena paman ini selalu menceritakan kisah-kisah budaya-budaya atau kisah-kisah heroik terdahulu, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, gitu ya. Si pamannya ini kemudian mengajarkan banyak ilmu bela diri kepada Buya Hamka, kemudian banyak pula mengajarkan sastra, puisi, sehingga Buya Hamka lebih tertarik kepada hal tersebut. Dan Buya Hamka sebenarnya bosan dan berontak terhadap pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan oleh ayahnya pada saat itu, Haji Rasul. Maka singkat cerita, Buya Hamka bertumbuh, bertambah usianya dan sebagainya, sampailah dia remaja. Dia kemudian kesana kemari, pindah ke sana, pindah ke sini, kabur-kaburan, terbentuk jiwanya, terbentuk akalnya, terbentuk fisiknya. Pada akhirnya Buya Hamka tunduk patuh pada keinginan dan idealisme ayahnya untuk kemudian melanjutkan estafet dakwahnya sebagai ulama atau ahli ilmu pada saat itu, sehingga Buya Hamka menggabungkan antara ilmu-ilmu sastra dan juga ilmu-ilmu agama. Sehingga kita bisa lihat daripada karya-karya Buya Hamka banyak novel-novel yang kemudian cukup melankolis, cukup kemudian membuat kita tersentuh, karena beliau memang senang di bidang sastra salah satunya, tapi juga beliau adalah seorang alim ulama yang kemudian banyak melahirkan buku-buku agama, salah satunya adalah Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka dibentuk oleh lingkungannya, oleh pamannya, dan dia pun Buya Hamka beliau menemukan potensinya diri sendiri dalam hal beliau sangat senang sastra. Beliau sangat senang kemudian salah satunya cerita-cerita dongeng-dongeng terdahulu. Dan dari kesenangan itu beliau banyak baca buku novel, beliau banyak belajar kepada pamannya, beliau banyak berimajinasi, melahirkan banyak karya, dan itu dilakukan ketika beliau masih remaja. Tapi di satu sisi ayahnya menekan bahwasanya Buya Hamka harus jadi ulama yang ahli fikih, ahli akidah, bisa menjawab permasalahan masyarakat dan sebagainya. Tapi satu sisi lain jiwa Buya Hamka menolak karena beliau lebih senang sastra. Tapi pada akhirnya semuanya tergabung, semuanya digabungkan karena tentu perjalanan Buya Hamka bertambah seiring bertambahnya usia, perjalanan ke sana kemari, beliau akhirnya mampu ingin kemudian melanjutkan estafet dakwah daripada ayahnya sendiri Haji Rasul dan belajar ke Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Teman-teman, dari cerita Buya Hamka tadi kita bisa belajar banyak hal, bahwasanya Buya Hamka di masa remaja satu sisi lain bisa menemukan potensi dirinya sendiri oleh dirinya. Beliau lebih senang sastra di usia remaja, atau mungkin kalau sekarang SMP lah ya. Dan ketika beliau senang daripada hal tersebut, beliau bersungguh-sungguh bermujahadah untuk kemudian ahli dalam hal tersebut. Satu sisi ada orang tua yang ingin membentuk kepribadian atau cita-cita atau masa depan Buya Hamka untuk jadi ulama, dan dalam usia 20 ke atas beliau menyambutnya. Jadi ketika ada potensi internal dan potensi eksternal, maksudnya internal keinginan di dalam diri, potensi eksternal berarti ada orang lain yang ingin menanamkan sesuatu, yang ingin membentuk kita. Nah, Buya Hamka ini tidak hanya kemudian mengoptimalkan potensi internalnya, tapi beliau menyambut potensi eksternalnya. Kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gitu. Sehingga ketika Buya Hamka menyambut keduanya, jadilah seorang ulama yang sangat hebat pada saat itu. Inilah diantara salah satu makna syakilatihi atau syakilah. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 84, kullu ya'mal ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kalau secara harfiah terjemahan daripada ayat tersebut. Apa sih syakilatihi atau pembawaannya masing-masing? Ada banyak tafsir yang menjelaskan syakilatihi atau syakilah itu apa. Syakilah itu adalah takdir, banyak. Syakilah itu adalah cetakan. Syakilah itu adalah kebiasaan, bawaan, sifat, kecenderungan. Itu adalah makna daripada syakilah. Pertanyaannya, bagaimana kita menemukan syakilah diri kita sendiri? Bagaimana kita menemukan kecenderungan, sifat, potensi, bakat, minat, keahlian, hobi, profesi kita sendiri? Maka kalau kita di usia-usia
misalnya SMP yang harusnya sudah balik, bagaimana cara bisa membaca diri kita sendiri adalah bacalah bagaimana ini kata Buya Hamka juga di dalam tafsir Al-Azharnya ketika menjelaskan ayat 84, bacalah bagaimana orang tuamu membentukmu. Bahkan bacalah orang tuamu misalnya bacalah orang tuamu lulusan mana dahulu. Kalau orang tuamu misalnya adalah hafiz Quran atau hafizah misalnya, maka orang tuamu pasti akan membentukmu misalnya yang paling dominan adalah seputar Al-Quran, dan itu bakal jadi potensi diri kita ke depannya. Sebab apa? Sebab orang tua kita adalah hafiz atau pernah lulusan misalnya pondok tahfiz atau pernah mondok atau pernah pokoknya menghatamkan dan hafal Al-Quran 30 juz atau berapa pun juz itu, dan kemudian orang tua kita punya anak yaitu kita, maka nggak akan jauh-jauh biasanya kita akan menduplikasi cetakan daripada orang tua kita gitu ya. Jadi bagaimana cara menemukan syakilah diri sendiri, potensi minat bakat, kecenderungan sifat atau takdir bahkan gitu ya, di antara salah satu makna syakil itu takdir. Bagaimana cara menemukan takdir atau potensi minat bakat diri kita sendiri? Baca orang tua kita. Dulu orang tua kita lulusan mana? Lulusan tahfiz, lulusan pesantren. Kalau iya, maka kita potensinya nggak akan jauh-jauh dari sana. Atau misalnya ahli matematika orang tua kita, maka kita nggak akan jauh-jauh daripada sana. Atau orang tua kita adalah seseorang yang kemudian senang di sains, senang di biologi, senang di fisika dan sebagainya, maka kita nggak akan jauh-jauh daripada sana. Atau kalau nggak bisa baca orang tua, baca kakek nenek, baca kemudian nasab-nasab kita ke atas gitu ya. Karena itu akan selalu bisa jadi berbanding lurus gitu, akan kemudian diteruskan, akan diwariskan. Bagaimana cara membacanya adalah membaca tadi orang tua kita di mana, atau yang kemudian selanjutnya lingkungan dulu kita kecil, kita dibesarkan di mana, apakah di lingkungan yang kumuh atau di lingkungan yang kemudian intelek misalnya, di lingkungan yang kemudian masyarakatnya kondusif, masyarakatnya kemudian banyak yang beribadah, atau masyarakat pokoknya tentram, adem, nyaman dan sebagainya. Atau kita dibesarkan di lingkungan yang nauzubillah misalnya lingkungan yang banyaknya gangster, lingkungan banyaknya yang tetangga-tetangganya banyaknya berkelahi, berantem, RT RW-nya sering korupsi misalnya, atau banyak keributan dulu ketika kita balita, maka kita tidak akan bertumbuh dengan baik atau kita akan lebih sulit menemukan syakilah kita sendiri ketika kita lingkungannya yang negatif-negatif tersebut. Atau cara membaca lain adalah tadi konteksnya lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang kemudian hadir di dalam kita. Kalau membaca diri kita sendiri secara fisik misalnya, kita fisiknya terlihat ideal, kita fisiknya terlihat bugar, maka bisa jadi potensi syakilah atau takdir sifat kita adalah lebih cenderung misalnya jadi atlet misalnya, karena kita melihat diri kita sendiri secara postur tubuh ideal, secara tulang misalnya, secara postur tubuhnya ideal, tingginya dan sebagainya, maka misalnya terbaca syakilahnya adalah jadi tentara, takdirnya adalah jadi polisi yang membutuhkan fisik yang bagus, optimal, bugar, kuat dan lain sebagainya. Jadi membaca diri kita adalah salah satu caranya dengan cara membaca fisik misalnya dalam konteks itu. Atau apa yang hari ini mungkin teman-teman sudah di usia 15 atau 20 atau bahkan 30 ke atas, bahkan akan lebih mudah kemudian bisa membaca syakilah kita di mana. Syakilah tadi diantara salah satu maknanya adalah takdir kan gitu ya. Hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi apa gitu. Apakah kita lebih senang dan mahir misalnya dalam bidang olahraga, yang itu bukan hanya formalitas FOMO, tapi memang kita benar-benar passionate dalam hal olahraga, entah itu berenang, entah itu kemudian memanah, berkuda, atau misalnya berlari, jogging, naik gunung dan lain sebagainya, kita mahir dan passionate dalam hal tersebut, maka itu bisa jadi potensi kita di sana, atau bisa dijadikan sumber pendapatan atau profesi misalnya. Kita hari ini ahli dalam public speaking, kita lancar kemudian mengucapkan kata-kata atau memberikan banyak motivasi, inspirasi. Nah, bisa jadi syakilah kita, sifat, minat, bakat, takdir ataupun keadaan yang terbaik yang Allah kemudian berikan kepada kita adalah
dalam konteks public speaking yang itu bisa digunakan untuk banyak hal tentunya. Jadi membaca syakilah adalah dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau belum nemu, pasti nemu. Makanya Allah berfirman di surat Az-Zariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu sendiri afala tubsirun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak merenung, apakah kamu kemudian tidak membaca terhadap dirimu sendiri. Bahkan Allah spesifikkan wa fi anfusikum, terhadap jiwamu sendiri. Karena di antara salah satu makna syakilah itu adalah sifat, bakat, kecenderungan, takdir yang pada akhirnya membentuk jiwa seseorang. Jadi jiwa seseorang itu akan terbentuk tadi ya, oleh pendidikan orang tua, oleh lingkungan ketika kita dilahirkan, oleh kemudian lingkungan pertemanan pada saat SD, pada saat SMP, pada saat SMA, pada saat kuliah. Semua perjalanan-perjalanan itu, semua takdir-takdir itu maka akan membentuk jiwa hari ini kita sekarang. Jadi kalau hari ini jiwa kita demikian, jiwa kita semangat, jiwa kita bersih, jiwa kita misalnya punya kecenderungan kepada yang benar, maka itu dibentuk daripada aktivitas-aktivitas atau daripada takdir-takdir terdahulu. Makanya Allah berfirman terhadap apa-apa yang kemudian di masa lalu di surat Al-Imran ayat 191, Allah berfirman allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Seseorang ini kemudian berpikir di antara langit dan bumi, bertafakur terhadap penciptaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antaranya yaitu manusia. Tapi yang dimaksud ayat sini yang kita ingin dalami adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Segala sesuatu yang hari ini kita dapatkan, atau masa lalu yang hari ini kita atau sudah lalui, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya semua itu nggak ada yang sia-sia. Contoh, dulu seseorang itu misalnya ketika SMK atau ketika sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, dia jurusan teknik otomotif atau otomotif lah ya, lebih banyaknya ngulik dalam hal mesin atau banyak hal lah ya, seputar mesin atau seputar otomotif. Lulus SMK ternyata dia switch kuliahnya kepada misalnya sastra Inggris ya, kan nggak nyambung antara otomotif dengan sastra Inggris. Maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, takdir yang kamu lalui 3 tahun lalu belajar di SMK misalnya contoh teknik otomotif itu ma khalaqta hadza batila, pasti tidak akan sia-sia, pasti ada sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Dan 3 tahun kemarin dalam konteks misalnya hard skill teknik otomotif itu akan membentuk jiwamu hari ini dan hari-hari ke depan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Atau seseorang misalnya yang lulusan dulunya komputer, ilmu komputer SMK atau pas kuliah misalnya, dia lebih jurusannya di komputer, tapi ketika lulus malah jadi ojol, jadi Grab atau Gojek misalnya, jadi ojek online. Nah, maka semua ilmu yang dia pelajari selama 4 tahun di bangku kuliah dalam konteks ilmu komputer, tapi pada akhirnya dia ditakdirkan menjadi ojek online, maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, 4 tahun itu pasti akan membentuk jiwamu, pasti akan membentuk kecenderunganmu, membuat sesuatu yang berbeda di dalam dirimu, sifat, kecenderungan, bahkan takdir gitu ya. Bisa jadi ilmu-ilmu komputernya akan terpakai 10 tahun yang akan datang, bisa jadi akan terpakai 15 tahun yang akan datang. Nah itu kalau pendekatannya yang lebih realistis ketika di zaman kuliah. Bagaimana kalau kita memikirkan itu jauh-jauh hari ketika kita masih usia balita, kan gitu ya. Misalnya seseorang orang tua yang ingin membentuk masa depan anaknya, ingin kemudian memperjalankan takdirnya pada jalan yang benar anaknya. Saya bercita-cita sebagaimana Haji Rasul bercita-cita kepada Buya Hamka supaya beliau menjadi ulama, dan kemudian orang tuanya Haji Rasul memfasilitasi semua takdir yang beliau inginkan kepada anaknya, itu menjadi ulama. Beliau mengajar, diajarkan, beli buku, disekolahkan ke Mekah dan lain sebagainya. Beliau mencetak Buya Hamka untuk menjadi ulama. Nah, bagaimana ketika suatu saat nanti kita menjadi orang tua, akankah kita mampu
membantu anak kita menemukan syakilahnya? Harusnya iya, harusnya dibantu. Sebab kita nggak mau anak kita misalnya mencari syakilahnya sendiri, karena dia akan kesulitan tentunya. Maka sebelum kita membantu misalnya anak-anak kita secara biologis, suatu saat nanti kita akan punya anak kan. Sebelum kita membantu anak kita mempunyai syakilahnya sendiri, maka carilah syakilahmu saat ini juga. Apa sih potensi, passion, minat, bakat yang kamu miliki, yang kamu senangi, yang kamu mahir, bahkan kamu pro di dalamnya, maka kembangkan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Atau misalnya Allah berfirman di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa-apa yang kamu mampu, apa-apa yang kamu hadapi di hari ini, di detik ini, apa yang kamu hadapi hari ini, maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah dan fokuslah pada hal tersebut. Sebab apa? Sebab itulah persiapan terbaik untuk hari akhir nanti. Jadi kalau hari ini teman-teman misalnya punya minat, punya senang dalam hal komputer, dalam hal misalnya olahraga, perdalam itu. Jadi seseorang yang mahir di dalam hal tersebut. Karena bisa jadi syakilahmu adalah apa yang hari ini kamu senangi, bahkan syakilahmu ada pada apa yang hari ini kamu kerjakan sebagai misalnya profesional, bekerja di sebuah perusahaan, sebuah startup, sebuah lembaga dan sebagainya. Ketika kamu mampu passionate di dalam hal tersebut, maka itulah syakilahmu. Syakilah itu tadi maknanya banyak. Syakilah itu potensi, passion, minat, bakat, cetakan daripada Allah. Bahkan di antara salah satu maknanya adalah posisi dan juga takdir. Jadi apa yang hari ini kamu kerjakan, apa yang hari ini kita kerjakan, tetaplah konsisten daripada tersebut. Kalau kita belum suka atau belum passionate dalam hal itu gimana, Kang? Maka carilah hal-hal lain. Kalau bisa jadilah T-shape person. Kalau teman-teman pernah dengar T-shape person, huruf T ya. Huruf T itu berarti seseorang mempunyai keahlian dalam satu bidang yang itu sangat ahli, sangat pro banget gitu. Dan keahliannya sampai-sampai kompeten advance misalnya. Dalam hal misalnya apa ya? Dalam hal coding, pemrograman, dalam hal administrasi atau Excel misalnya Microsoft Office, dia sangat ahli sehingga ketika dia ahli menjadi seorang administrator dalam konteks misalnya Microsoft Office, maka dia perlu menemukan bakat-bakat lain yang bisa mendukung daripada keahlian si Microsoft Office tersebut misalnya. Entah misalnya keahlian digital marketing atau misalnya keahlian lain, keahlian programming gitu ya. Padahal keahlian utama dia adalah keahlian mengoperasikan Microsoft Excel atau Microsoft Office. Tapi dia mempunyai ke pinggirnya T-shape kan ini huruf T ya. Ke bawahnya dia ahli Office, ke pinggirnya nih yang ini dia ahli daripada misalnya yang kirinya dia ahli digital marketing, yang kanannya dia ahli IT atau ahli programming misalnya. Jadilah seseorang yang T-shape person dan carilah syakilah kita sendiri, dan ketika kita menemukan syakilah itu perdalamlah sehingga kita menjadi seseorang yang T-shape person. Bagaimana caranya? Tadi ya dengan membaca orang tua. Apakah kita lebih cenderung kepada ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu agama misalnya dengan membaca lingkungan, dengan membaca dulu kita sekolah di mana ya? SD Islam, SDIT, sekolah dasar Islam terpadu misalnya, belum ekskul, ekskulnya matematika, ekskul olahraga dan lain sebagainya. Maka semua itu robbana ma khalaqta hadza batila kan, nggak ada yang sia-sia. Mana mungkin kita diekskulkan oleh orang tua kita dulu les piano, les gitar, les olahraga karate dan lain sebagainya. Setelah pulang belajar SD, kita itu disekolahin piano. Mana mungkin belajar piano selama misalnya 3 tahun di masa-masa SD itu akan jadi sesuatu yang sia-sia ketika kita SMP, SMA, kuliah bahkan dewasa. Pasti ada banyak hikmah kan? Ada banyak kemudian ada banyak bentukan gitu yang Allah tanamkan kepada seseorang tersebut. Maka baca lagi. Saya dilahirkan dalam keluarga yang bagaimana ya? Bagaimana pendidikan orang tua saya? Bagaimana cara mendidik orang tua saya dulu? Atau bagaimana lingkungan ketika saya SD? Lingkungan rumah ataupun lingkungan pertemanan di sekolah, atau kemudian lingkungan SMP.
Kalau tidak mampu karena terlalu jauh membaca hal tersebut, maka bacalah hari ini, detik ini. Kamu kerja di mana? Kamu berteman dengan siapa? Kamu senang apa? Kamu profesinya apa? Kamu keahliannya apa? Kamu tipe orangnya seperti apa? Bacalah itu semua, tapi dalam rangka supaya kita mempunyai takdir yang terbaik daripada Allah SWT. Karena Allah berfirman di ayat selanjutnya kan, setelah kullu ya'mal ala syakilati, Al-Isra ayat 84 ya, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka ketika kita menemukan syakilah, maka hal selanjutnya adalah PR selanjutnya menemukan jalan. Dan bukan hanya jalan yang harus kita temukan, tapi nggak cukup ditemukan, tapi kita harus berada di dalamnya. Bukan hanya jalan, tapi jalan yang benar. Ini adalah PR selanjutnya. Apa itu makna daripada sabil? Nih saya ingin menafsirkan sabil gitu. Teman-teman, ada satu ayat yang sering kita ucapkan di dalam sholat, misalnya di surat Al-Fatihah, misalnya di surah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas sirat, as-sirat. As-sirat itu tafsir atau maksud daripada as-sirat adalah jalan. Sedangkan sama di Al-Isra ayat 84, ahda sabila juga jalan. Apa bedanya as-sirat atau sirat dengan sabil? As-sirat itu satu kata dalam bahasa Arab yang dia hanya mempunyai bentuk tunggal. Jadi as-sirat ini tidak bisa dijadikan bentuk jamak, cuman satu doang, dia tunggal, as-sirat. Secara terjemahan artinya as-sirat itu adalah jalan, tapi lebih spesifiknya lagi adalah jalan utama. Kalau teman-teman yang di Bandung misalnya, contoh jalan utama itu Jalan Soekarno-Hatta ya, terbayang lah ya bagaimana sangat panjangnya dan sangat lurusnya Jalan Soekarno-Hatta. Nah, permisalannya adalah seperti itu. Abaikan kiri kanannya dulu ya, abaikan banyak bangunannya, abaikan kemudian gang-gang kecilnya. Nah, permisalannya adalah as-sirat itu adalah jalan utama dan jalan yang lurus gitu ya. Seperti misalnya Jalan Soekarno-Hatta gitu ya. Nah, sedangkan as-sabil tanpa alif lam maksudnya, sedangkan sabila itu mempunyai bentuk jamak yaitu subulan gitu ya. Sedangkan sabil di sini adalah jalan juga kan, tapi yang dimaksud dengan sabil lebih spesifiknya adalah jalan-jalan kecil, yang mana jalan-jalan kecil ini pada akhirnya akan membuat kita sampai pada jalan utama. Contoh, kalau as-sirat itu adalah Jalan Soekarno-Hatta, maka as-sabil itu adalah gang-gang kecil daripada di dalam Soekarno-Hatta itu. Misalnya Jalan Buah Batu, Jalan Kircon, kan gitu ya. Ada banyak akses kan menuju Jalan Soekarno-Hatta. Bisa jalan rumah sakit, bisa jalan Gede Bage, bisa jalan Kiara Condong, atau Jalan Buah Batu, atau misalnya Jalan Kopo. Nah, as-sabil itu atau sabilan atau subulan itu permisalannya seperti jalan-jalan kecil untuk mengakses jalan utama. Jadi syakilah itu harus kita temukan, dan ketika itu ditemukan kita harus masuk kepada as-sirat ataupun sabil sehingga kita mampu mengoptimalkan syakilah kita, mampu mengoptimalkan potensi, bakat, minat, cita-cita atau bahkan takdir kita. Tapi jangan lupa as-sirat dan sabilnya harus ditemukan dengan yang benar atau di jalan yang benar. Karena ada yang menemukan as-sirat, ada yang menemukan syakilahnya, tapi dia tidak bergerak atau tidak berjalan di jalan yang benar. Jadi sayang kan? Jadi sesuatu yang sia-sia, si skillnya, si bakatnya, si potensinya. Maka nggak cukup dengan kita menemukan syakilah. PR selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menemukan sirat ataupun sabil. Kang, apakah saya harus menemukan sirat dulu atau as-sabil dulu? Dua-duanya boleh. Syukur-syukur bisa kita langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta, tapi rasa-rasanya nggak mungkin kan kita langsung ke Jalan Soekarno-Hatta, kecuali kita tinggalnya di sekitar kiri kanan Jalan Soekarno-Hatta, tinggal langsung masuk ke jalan utama yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Kalau kita misalnya tinggalnya di Gede Bage, maka kita harus
melewati Gede Bage dulu kan untuk menuju Soekarno-Hatta. Maka kalau sekarang kita berada di Sabil atau jalan-jalan kecil, maka pastikan kita tidak cukup di jalan kecil tersebut atau gang-gang kecil. Misalnya di rumah kita aksesnya harus masuk ke gang-gang, nggak cukup mobil gitu ya. Maka harus melewati gang-gang kecil itu supaya kita sampai pada jalan utama atau jalan besar. Maka jalanlah, maka masuklah kepada jalan tersebut. Maka temukanlah jalan utama tersebut. Bagaimana cara menemukannya kan pertanyaan selanjutnya. Ada satu doa yang kemudian Rasulullah ajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar kepadaku dan tunjukkanlah yang batil atau salah itu ya, itu salah gitu ya. Dan ketika ditunjukkan, kita minta diistiqomahkan di dalamnya atau di jalannya. Jadi ketika Allah tunjukkan, karena yang menunjukkan jalan, menunjukkan hidayah itu kan Allah kan gitu ya. Sedangkan ketika Allah tunjukkan kita kepada jalan hidayah atau jalan kebenaran itu, apa tugas selanjutnya? Kita meminta istiqomah di dalam jalan tersebut, yaitu dengan membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah tunjukkan bahwasanya misalnya jalan yang benar itu A, jalan yang utama itu B, jalan yang lurus itu C misalnya. Allah sudah tunjukkan tabirnya, Allah sudah memberikan kita ilham atau inspirasi. Maka ketika ditunjukkan dan kita masuk ke dalam jalan tersebut, maka PR selanjutnya bagaimana kita tetap konsisten, tetap fokus dalam jalan utama tersebut. Tidak bulak-belok kepada misalnya di Jalan Soekarno-Hatta itu kan banyak ya, tidak belok dulu, banyak bangunan, tidak belok dulu misalnya ke toko hiburan, tidak belok dulu ke hotel, tidak belok dulu kepada kafe-kafe, tetap fokus misalnya kepada tujuan dan jalan yang lurus dan jalan yang benar ini. Kita nggak ke distract kepada kiri kanan yang ada pada jalan tersebut. Itulah yang kemudian diantara salah satu tafsir ketika ada salah satu ulama yang menafsirkan tafsir daripada ayat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Sirat lebih tepatnya menafsirkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu permisalannya adalah seperti jalan yang lurus gitu ya. Dan di ujung jalan itu adalah ada seseorang yang kemudian menunggu, bahkan memanggil-manggil kepada seseorang yang berjalan di jalan yang lurus tersebut. Dan di kiri kanan di jalan yang lurus tersebut ada sebuah dinding. Ada salah satu ulama yang sebenarnya Nabi yang menjelaskannya, tapi dijelaskan lebih detail oleh ulama. Di jalan yang lurus tersebut ada sebuah dinding kiri kanannya. Dan di antara dinding-dinding itu ada pintu. Jadi di jalan lurus kiri kanannya ada dinding, dan dinding itu banyak pintu. Dan di atas dinding itu ada seseorang yang kemudian berdiri di atas dinding tersebut. Nah, as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang kemudian di ujung jalan tersebut ada seseorang yang menunggu dan memanggil kita supaya sampai dan cepat-cepat untuk kepada tujuan. Nah, kata para ulama, orang yang di ujung tersebut adalah Al-Quran. Seseorang yang kemudian memberikan peringatan, memberikan nasihat, atau mengajak pada jalan yang benar. Sedangkan dinding-dinding yang dimaksud dengan siratal mustaqim di kiri kanan itu adalah batas-batas Allah yang nggak boleh kita bahkan mendekati, gitu ya. Sedangkan pintu-pintu yang di sampingnya itu adalah hal-hal haram yang kemudian kita tidak boleh masuk kepada pintu-pintu tersebut. Dan seseorang yang ada di dinding di atas itu adalah seseorang yang kemudian ahli hikmah, yang kemudian sering memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan kemudian mengajak gitu ya kepada yang baik-baik, supaya seseorang yang berjalan di sirat itu, di jalan yang lurus itu, tidak sampai ke dinding, tidak menyentuh dinding, tidak mendekati dinding, ataupun tidak masuk kepada pintu-pintu yang haram tersebut. Ada seseorang yang senantiasa mengingatkan, dan ada seseorang di ujung sana yang senantiasa menunggu supaya kita selamat pada tujuan. Itu adalah salah satu tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Maka mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang di dalamnya, dan jangan lupa meminta. Dan mudah-mudahan kita diantara bagian orang-orang yang kemudian tidak mendekati pintu kiri kanannya, atau bahkan tidak masuk kepada pintu tersebut. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa fokus, selalu bisa mendengarkan seseorang yang memberi peringatan, seseorang yang memberikan nasihat, sebagaimana kemudian ada orang yang berdiri di atas dinding tersebut. Itu adalah makna ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman semua, syakilah dan jalan kebenaran.
fokus kita menemukan syakilah. Fokus kita menemukan potensi dan bakat, menemukan minat, menemukan passion, dan tentukanlah, bacalah. Kalau tidak mampu membaca diri kita oleh diri kita sendiri, maka mintalah bantuan orang lain. Tapi sebenarnya kitalah yang lebih tahu daripada diri kita sendiri. Bahkan ada kemudian satu atsar, saya lupa apakah ini hadis ataupun atsar gitu ya. Man arafa nafsahu, kalau tidak salah perkataan ulama gitu ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Atau sebaliknya, ada kemudian ulama yang menyebutkan, menjelaskan sebaliknya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Atau sebaliknya, barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya sendiri gitu ya. Bagaimana cara kita menemukan syakilah? Salah satu caranya adalah dengan kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dengan mendekati hal-hal yang baik kepada Allah. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan mengenal diri kita sendiri. Apa sih bukti atau langkah konkretnya? Ibadah, misalnya sholat, atau melakukan apa yang Allah perintahkan, atau menjauhi apa-apa yang Allah larang, sehingga kita menemukan syakilah atau bakat kita sendiri. Itu dalam konteks teologis misalnya, itu dalam konteks agama. Tapi dalam konteks yang lebih nyata atau lebih konkret, tadi kita bisa membaca kondisi diri kita bisa membaca fisik, tubuh, atau kita bisa membaca minat, passion, pekerjaan hari ini, apa jurusan kuliah dulu, keahlian hari ini, minat banyak lah yang bisa kita baca ya. Ketika kita bisa membaca tersebut, kembangkan, jadilah ahli, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kemudian mahir di dalam hal tersebut. Dan ketika kita mampu mendapatkan hal tersebut, jangan lupa untuk masuk kepada jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Karena dengan itulah kita bisa selamat. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang bisa diambil daripada ngaji bareng online di malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang ingin berdiskusi pada sesi ngaji bareng online atau pada materi tadi, silakan teman-teman bisa tulis di kolom chat atau kolom komentar. Nanti mudah-mudahan akan kami jawab, akan kami kasih solusinya, dan mudah-mudahan juga ada kebaikan buat kita semua. Terima kasih, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya bisa menuliskannya di kolom komentar. Ini juga ada produk Our Coffee yang teman-teman bisa dapat di order ya, dapatkan. Ini adalah produk kopi original teman-teman dari One Ummah gitu ya. Rasanya creamy, enak, dan bisa dibuat strong juga, dan cukup murah. Jadi teman-teman yang ingin ngopi juga bisa nanti cek di Instagramnya ourcoffee.id atau our store gitu ya. Terjangkau dan insya Allah hatoba, halal thayyib berkah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Teman-teman semua, jangan lupa juga buat follow Instagram dari Ngaji Bareng dan juga One Ummah Movement ya, di @oneummahmovement dan @kita-ngaji-bareng. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan banyak info-info kegiatan, karena nggak hanya ngaji bareng online, kita bakal ada banyak program dan kegiatan, ada ngaji bareng rame-rame, ngaji bareng private class gitu ya, ngaji bareng podcast dan lain sebagainya, atau bahkan teman-teman bisa punya kesempatan untuk tergabung dalam tim ngaji bareng ini juga. Terus kalau teman-teman lebih ingin up to date juga seputar kegiatan ngaji bareng, itu teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagramnya @kita-ngaji-bareng. Di sana ada informasi buat join circle, teman-teman bisa gabung jadi circle-circle kebaikan kita. Oke, ada pertanyaan. Kalau kita sudah mengetahui syakilah kita, tapi kayak dukungan orang tua atau lingkungan sangat nihil, dan kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, diri kita juga terombang-ambing
karena kurang arah juga pegangan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengistiqomahkan supaya syakila kita bisa terus berkembang juga terupgrade walaupun keadaannya demikian? Support system ya, jadi PR. Kita sudah menemukan passion, minat, bakat, keahlian, cetakan, takdir, atau kesenangan, hobi, profesi, dan lain sebagainya gitu ya. Yang jadi PR adalah support system kan gitu ya. Ini pun yang jadi kendala banyak anak muda. Bagaimana sih support system itu bisa kita cari atau bisa kita dapatkan? Yang pertama, sebenarnya support system terbaik adalah diri kita sendiri. Ada satu quotes yang menarik gini, teman-teman. Orang-orang yang pro itu tidak butuh motivasi, tapi orang-orang yang pro itu didorong, dibangunkan oleh disiplin. Tapi orang-orang newbie itu biasanya dia selalu butuh motivasi. Nah, bagaimana membangun support system itu dengan diri kita sendiri adalah dengan disiplin, gitu ya. Dengan kita misalnya konsisten dalam membagi-bagi waktu, disiplin bangun sholat, disiplin kapan olahraga, kapan bekerja, kapan belanja, kapan ini dan itu adalah diantara salah satu upaya supaya kita membentuk support system oleh diri kita sendiri, atau bahkan meng-create atau membentuk layout bagaimana kamar tidur, kamar kerja, supaya semua hal-hal tersebut jadi support system kita untuk mengembangkan, menumbuhkan syakila kita sendiri, atau membentuk diri kita sendiri dalam konteks fisik, gitu ya. Itu adalah support system terbaik. Kita rajin berolahraga, berenang, lari, jogging misalnya, atau kemudian nge-gym, atau banyak hal yang teman-teman suka dalam konteks olahraga, maka dalami itu, berkuda, memanah, karena itu akan jadi support system untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kalau kita sudah dan harus kayak membentuk support system diri kita sendiri secara pribadi, itu harus. Yang kedua, bagaimana cara menemukan support systemnya di luar orang tua? Maka teman dulu nih. Cari teman-teman yang sefrekuensi, cari teman-teman yang kemudian bisa memberikan motivasi atau memberikan dukungan. Jangan cari teman-teman yang toksik, karena ada satu permisalan kan, ketika kita berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang positif vibes gitu ya, itu permisalannya seperti kita berteman dengan pedagang minyak. Kalaupun kita tidak membeli daripada minyak wangi maksudnya ya, bukan minyak jalantah. Itu seperti berteman dengan pedagang minyak wangi. Kalau kita tidak membeli daripada minyak wangi tersebut, maka minimal kita akan kebagian harumnya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang negatif, itu sebagaimana tukang besi kan gitu ya, kita akan kebagian baunya. Jadi cari support system itu daripada teman. Nah, ini yang kadang kejebak nih ketika mencari teman. Kadang anak-anak muda terlalu ideal ingin menemukan teman gitu ya. Padahal harusnya kita itu bukan mencari, tapi menjadi. Jadi jangan cari teman yang baik gitu. Jangan, karena nggak akan menemukan. Tapi jadilah teman yang baik. Maksudnya kita dulu gitu. Kita dulu yang jadi sesuatu yang bermanfaat. Kita dulu yang ngasih kebaikan. Kita dulu misalnya yang traktir. Kita dulu yang kemudian jadi ngasih motivasi kepada seseorang. Jadi jangan mencari, tapilah jadi menjadi gitu. Jangan mencari jodoh yang ideal, tapi jadilah jodoh yang ideal gitu. Jangan mencari suami yang ideal, tapi jadilah istri yang ideal. Jangan mencari istri yang ideal, tapi jadilah suami yang ideal. Nah, ketika kita butuh support system dalam konteks teman, jangan mencari, tapi menjadi. Jadi upgrade diri berarti kan. Yang selanjutnya adalah guru kan. Yang selanjutnya guru, maka temukanlah guru. Ini semua ini adalah potensi eksternal. Ketika kita mempunyai syakilah, itu adalah potensi internal kan. Nah, kita nggak cukup dengan potensi internal, tapi butuh potensi eksternal. Nah, banyak potensi eksternal itu kan. Potensi eksternal itu ada teman, dan yang paling terbaik adalah guru, yang dia mampu mengupgrade kualitas diri kita atau syakilah kita lebih optimal. Maka carilah guru, entah itu guru di kampus, dosen, atau guru agama, atau bahasa-bahasa yang lebih agamis, misalnya murabi kan gitu ya, atau ustadz dan lain sebagainya, yang mampu kita dekati, yang mampu kita belajar, dan beliau pun mampu mengarahkan kita. Kalau kita menemukan guru atau pembimbing itu di dosen di kampus, maka kejarlah guru tersebut.
Tapi jangan hanya kejarnya meminta bimbingan dalam konteks skripsi doang, tapi meminta bimbingan dalam seluruh aspek kehidupan. Carilah guru, carilah murabi, carilah seseorang yang dituakan selain support system orang tua. Jadi PR-nya support system orang tua. Dengan support system itu, insya Allah bakal istiqomah. Paling minimal ada diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, Afwan Kang izin bertanya mengenai syakilah yang salah satunya mempunyai makna takdir. Jika dikaitkan dengan jodoh, apa itu adalah bentukan dari diri kita di masa-masa terdahulu? Masya Allah ya. Tabarakallah. Ya, ya gimana ya jawabnya? Jadi gini, mempunyai takdir. Jika dikaitkan dengan jodoh, apa itu bentukan dari kita di masa-masa tertentu? Tidak secara spesifik tentunya ya dalam konteks jodoh. Allah generalkan orang-orang jodoh orang-orang pezina itu akan berjodoh dengan pezina, sedangkan orang-orang yang kemudian dia beriman akan pula. Allah generalisir bagaimana jodoh kita. Maksudnya ketika kita dulu syakilahnya adalah misalnya atlet gitu ya, kita potensi bakatnya dalam konteks kesehatan, kita jadi atlet kan ya. Apakah jodoh kita akan atlet juga? Tidak juga kan gitu ya. Maka yang dimaksud dengan takdir di sini adalah terhadap diri kita sendiri gitu, bukan kepada orang lain gitu ya. Sedangkan dalam konteks jodoh kan itu bisa memilihkan gitu. Kita bisa memilih, memilah atau menentukan dengan siapa, profesinya apa, jodoh kita. Nah, biasanya kan kalau maksud jodoh di sini biasanya orang-orang yang kemudian cenderung dalam konteks ini, maka dia akan mencari orang atau jodoh yang mampu mendukung dia dalam konteks ini pula, gitu ya. Jadi saling melengkapi. Misalnya kita atau si laki-laki ahli daripada marketing, gitu ya. Dia menemukan syakilahnya, potensi bakatnya dalam konteks marketing. Dia ahli marketing, dia ahli memasarkan. Kemudian dia ingin jodoh yang ideal dan mempunyai syakilahnya dalam konteks keahlian produksi. Nah, biasanya seperti itu gitu ya, saling melengkapi, bukan berarti harus sama. Tapi banyak juga kan yang berjodoh dua-duanya ahli marketing, dua-duanya misalnya ahli public speaking, dua-duanya artis, dua-duanya influencer. Tapi biasanya secara umum orang-orang itu atau jodoh itu, konteks jodoh akan saling melengkapi. Karena itulah kemudian prinsip daripada Quran gitu ya. Pasanganmu adalah selimut bagimu. Maksudnya selimut itu yang menutupi kekurangan kan gitu ya. Dia dalam Al-Quran bahasanya gitu. Pasanganmu, bahkan istrimu, kata Al-Quran disebutkan adalah selimut bagimu kan gitu ya. Atau teman atau penutup kekurangan-kekuranganmu. Maka temukanlah, carilah, dan atau bisa jadilah seseorang yang bisa saling menutupi kekurangan di antara kedua pasangan tersebut. Mudah-mudahan terjawab ya dalam konteks syakilah dikaitkan dengan jodoh. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, masih ada waktu, kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan semua pikiran teman-teman, semua pertanyaan teman-teman mampu terselesaikan, dan setelah Zoom ini dibubarkan, teman-teman bisa menemukan dan bisa mengembangkan upgrade syakilahnya itu tersendiri. Mau dispesifikkan kepada hard skill, soft skill, syakilah itu bisa. Ini. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya One Ummah Movement yang logonya hitam. Jadi teman-teman bisa ketik di kolom pencarian YouTube One Ummah Movement, itu nanti bakal banyak diupload juga kajian-kajian ngaji bareng. Salah satunya adalah kajian ngaji bareng online pada malam hari ini. Ada banyak video yang sudah kami upload di channel YouTube One Ummah Movement, jadi teman-teman bisa tonton ulang dan perdalam ulang. Atau juga jangan lupa follow Instagramnya @kita_ngaji_bareng dan juga @One Ummah Movement. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasi supaya selalu up to date. Dan paling maksimal teman-teman mampu dan mau buat join circle kita di WhatsApp community Kita Ngaji Bareng. Caranya dengan klik di bio Instagram Kita Ngaji Bareng.
Insya Allah juga teman-teman, tanggal 22 September nanti, hari Minggu atau Ahad, tepatnya pukul 18.00 sampai 21.00, pukul 6 maghrib atau 6 malam sampai jam 9 malam, kita akan adain ngaji bareng rame-rame di Cimahi ya. Teman-teman yang di kota Cimahi atau sekitarnya, nantikan atau sudah diupload ya poster atau informasinya, teman-teman bisa join. Kita bakal ngaji bareng, kita bakal diskusi di Ruang Jumpa. Ini coffee shop di daerah Padasuka, Kota Cimahi. Ini silakan join. Mudah-mudahan teman-teman nanti di sana bisa berdiskusi karena tempatnya cukup intimate, cukup terbatas, dan tentunya akan lebih banyak yang bisa kita explore seputar kehidupan lah gitu teman. Jadi ayo join tanggal 22 September nanti hari Minggu pada maghrib sampai jam 9 malam di Cimahi, tepatnya di ruangjumpa.co, Jalan Padasuka, Kota Cimahi. Teman-teman jangan lupa juga daftar di bio-nya Instagram kita ngaji bareng. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi kebaikan buat saya dan juga buat teman-teman, jadi bermanfaat. Jangan lupa buat share ilmunya kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman, karena salah satu arti daripada ayat di surat Ad-Duha misalnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, apabila kamu mempunyai nikmat daripada Rabbmu atau daripada Tuhanmu, maka fahaddits, nikmat apapun, apalagi nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, maka fahaddits, tampilkanlah, sebarkanlah, bahkan menggunakan huruf fa. Huruf fa itu di dalam ilmu bahasa Arab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat, segera. Fahaddits, sebarkan, bagikan, ajarkan, fahaddits gitu ya. Atau dalam konteks nikmat kesehatan, fahaddits, tampilkan kesehatan tersebut, produktiflah. Dalam konteks harta, misalnya diberikan nikmat seseorang itu harta, fahaddits, tampilkan, bagikan, dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berzakat dan lain sebagainya, fahaddits. Dalam konteks ilmu juga sama. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita ilmu, maka di dalam surat Ad-Duha kita belajar fahaddits. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu saja teman-teman. Segala yang baik tentunya datang daripada Allah SWT. Yang buruk murni datang daripada saya. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di ngaji bareng online di waktu-waktu yang lain, dan juga ngaji bareng rame-rame dan private class. Terima kasih. Saya Gani. Sampai jumpa. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.